wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Nah, sekarang aku lagi ada di belakang rumah, tepatnya di sini ada banyak pohon ya, ada banyak tanaman juga, ada cabai, tomat dan sebagainya. Cuman kali ini aku menunjukin dua kolam ikan. Jadi di belakang rumah itu ada dua kolam ikan berbentuk balok, bisa dibilang bentuk balok ya. Nanti aku tunjukin gambarnya ya. Oke, nah ini dia kolam ikan yang tadi aku maksud ya. Jadi ada tiga sebenarnya, satu dua tiga, cuman yang ada ikannya itu ini dua, yang ini sama yang itu. Nah, kolam ikan ini berbentuk balok. Panjangnya itu 2 meter, lebarnya itu 1,5 meter, dan kedalamannya itu 1 meter. Nah, untuk kolam ikan yang ini ada ikan koi. Nah, kolam ikan yang sana ada ikan nila gitu. Nah, kebetulan dua kolam ikan ini bakal dikosongin, nanti ikannya dipindah ke kolam ikan yang depan. Nah, jadi yang ini tuh rencananya mau dibikin semacam apa namanya, kayak buat nyemplung lah ya, buat berenang anak-anak gitu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan nih di kolam renang umum ya, yang sering kita kunjungi biasanya untuk berenang gitu. Kolam renang kan di dinding dan lantainya itu dipasang keramik ya, berwarna biru agar nanti airnya terlihat jernih seperti itu. Nah, begitupun di sini nanti akan dipasang keramik pada dinding dan lantainya dengan ukuran 20 cm kali 20 cm. Nah, kira-kira nih berapa ya jumlah keramik yang dibutuhkan untuk dua kolam renang tersebut gitu. Nah, ternyata untuk menghitung jumlah keramik itu ada rumusnya. Rumusnya itu berhubungan dengan materi matematika, yaitu tentang luas permukaan bangun ruang, kubus, dan balok. Jadi nanti kita akan belajar terlebih dahulu tentang luas permukaan kubus dan balok, baru nanti kita cari ada berapa keramik yang dibutuhkan untuk bisa melapisi kolam renang tersebut. Jadi jangan lupa disimak baik-baik videonya agar kita nanti dapat menemukan hasilnya atau solusinya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, ada yang tahu nggak kita hari ini mau bahas apa aja? Oke, yang pertama, nanti kita bahas tentang turunan dari luas permukaan kubus dan balok. Kemudian nanti ada contoh soal yang tentunya tadi merupakan penerapan di kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti ada juga penggunaan aplikasi untuk materi luas permukaan kubus dan balok ini. Jadi nanti setelah kita mencari secara manual untuk permasalahan keramik tadi ya, kolam renang tadi, barulah kita nanti mencoba mengerjakan menggunakan aplikasi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materinya dulu nih tentang luas permukaan kubus dan balok. Nanti baru kita cari berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk kolam renang tadi, dua kolam renang tadi. Oke, untuk pembahasannya itu ada luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Pertama, luas permukaan kubus dulu. Dari sini ada sebuah kubus dengan jaring-jaringnya gitu ya. Nah, jika dilihat di jaring-jaringnya nih, kubus ini dibentuk oleh 6 buah bidang sisi yang sama besar dan ukurannya sama, serta bentuknya sama gitu ya, dan sisinya sama. Nah, bidang sisi dari kubus ini adalah persegi, bangun datar persegi dengan sisi S gitu. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus ini, rumusnya atau turunan rumusnya itu dari menjumlahkan luas dari bidang sisi yang membangun kubus ini. Nah, luas bidang sisinya itu kan tadi berarti luas persegi ya. Luas persegi adalah S kali S atau S kuadrat. Artinya, rumus dari luas permukaan kubus adalah 6 dikali luas persegi. Karena kan tadi sisinya ada 6, perseginya ada 6 gitu. Jadinya 6 kali luas persegi, 6 kali S kali S
atau 6 kali S kuadrat, atau bisa juga 6 S kuadrat, sama aja. Nah gitu ya untuk luas permukaan kubus. Selanjutnya kita beralih ke luas permukaan balok nih. Nah di sini ada sebuah balok dan jaring-jaring balok. Nah balok ini kan memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi ya, atau PLT. Karena bidang sisi yang membangun balok ini kan merupakan 6 buah persegi panjang ya. Namun ukurannya berbeda-beda nih. Bisa dilihat ya di jaring-jaring sini ada warna nih, warna biru, kuning, dan hijau. Yang dimana birunya ada 2 berarti dia memiliki luas yang sama, yaitu panjang kali lebar. Ini panjang kali lebar ini adalah bidang sisi atas dan alas, atas dan bawah gitu ya. Nah kemudian ada yang kuning, ini memiliki luasnya panjang kali tinggi, yang dimana ini adalah depan dan belakang, bidang sisi depan dan bidang sisi belakang. Kemudian terakhir ada hijau nih, warna hijau itu memiliki luasnya L kali T, yaitu bidang sisi samping kanan dan kiri gitu ya. Jadi meskipun mereka ukurannya tidak sama secara keseluruhan, 6-6-nya sama gitu ya, kayak kubus tadi, tapi balok ini bidang sisi dari balok ini memiliki ada pasangannya gitu. Ada bidang sisi yang memiliki luas panjang kali lebar ada 2, panjang kali tinggi ada 2, dan lebar kali tingginya ada 2. Nah, seperti pada luas permukaan kubus sebelumnya, untuk mencari rumusnya adalah menjumlahkan luas dari masing-masing bidang sisi gitu. Nah, tadi kan ada panjang kali tinggi dan panjang kali tinggi, kemudian ditambah lebar kali tinggi, tambah lebar kali tinggi, dan terakhir panjang kali lebar tambah panjang kali lebar gitu. Nah, ini juga bisa ditulis dengan 2 kali P kali T tambah 2 kali L kali T tambah 2 kali P kali L. Atau mau lebih ringkasnya lagi, 2 dikali PL ditambah LT ditambah PT gitu ya. Nah, ini untuk luas permukaan balok. Oke, dari kedua turunan rumus tadi, luas permukaan balok dan kubus, itu dapat diambil kesimpulan bahwa luas permukaan itu dapat dicari dengan cara menjumlahkan luas dari bidang sisi yang membangun bangunan tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang tadi disinggung di awal ya, bahwa ada kolam ikan yang akan diubah menjadi kolam renang, dan di mana kolam renang tersebut pada bagian dinding dan lantainya akan dipasang keramik berukuran 20 cm x 20 cm gitu ya. Oke, kita masuk ke permasalahannya. Di sini ada kakek memiliki 2 buah kolam ikan di halaman belakang rumah dengan ukuran yang sama. Jadi dua-duanya sama ukurannya gitu, kembar gitu. Nah, kolam tersebut memiliki panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan kedalamannya 1 meter. Atau mungkin di sini adalah tingginya 1 meter gitu. Nah, rencananya ikan-ikan tersebut akan dipindahkan ke kolam ikan yang ada di halaman depan rumah. Dan kolam ikan di halaman belakang tadi akan dijadikan sebagai kolam renang untuk anak-anak gitu. Jadi karena kebetulan kakek banyak cucunya dan masih banyak yang masih kecil gitu ya, jadi mending kolam belakang dibikin kolam renang aja deh gitu. Nah, kolam renang ini akan dipasang keramik berukuran 20 cm x 20 cm pada dinding dan lantainya. Nah, kira-kira berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk dipasang pada dinding dan lantai kolam renang tersebut? Jadi untuk mencari banyaknya keramik ini ada hubungannya dengan luas permukaan balok berarti. Karena kan tadi ukuran kolam renangnya itu 2 kali 1,5 kali 1 ya. Berarti itu adalah berbentuk balok gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama pasti diketahui terlebih dahulu. Di sini ada panjangnya 200 cm, lebar 110 cm, dan tingginya 100 cm. Loh kenapa tiba-tiba jadi senti gitu ya? Kok kan tadi di soalnya itu meter. Karena kan tadi untuk ukuran keramiknya itu kan sentimeter ya. Jadi kita ubah juga si ukuran kolam renangnya jadi sentimeter biar lebih mudah. Nah, kemudian keramiknya 20 cm ke 20 cm, dan ditanyakannya banyak keramik yang dibutuhkan. Nah, jawab yang pertama, mencari luas permukaan dari kolam renang terlebih dahulu. Tadi kan kolam renangnya berbentuk balok ya, dilihat dari ukurannya gitu. Nah, ilustrasinya nih, ilustrasi kolam renangnya. Seperti ini. Nah, kita tahu kan kalau misalkan kolam renang di umum ya, ataupun kolam renang dimanapun gitu.
atau kolam ikan atau apa gitu. Itu kan, atasnya nggak ada ya, kalau ada kan nanti ya bukan kolam renang gitu maksudnya. Kalau atasnya ada nanti nyemplungnya lewat mana gitu. Jadi nggak ada tutupnya gitu kolam renangnya. Nah tadi kan, di pembahasan luas permukaan balok kan dia punya 6 sisi nih ya. Nah di sini cuman punya 5 sisi karena tadi atapnya nggak ada gitu. Jadi cuma punya 5 sisi yang di mana si atap ini gitu punya, unsur luasnya adalah panjang kali lebar gitu. Maka untuk, rumus dari luas permukaan si kolam ikan atau kolam renang ini adalah panjang kali lebar ditambah 2 kali P kali T ditambah 2L kali T gitu. Karena kan tadi, atapnya tidak ada gitu. Nah, dimasukkanlah, nilai-nilai panjang, lebar, dan tingginya ke dalam rumus ini sehingga diperoleh, luas permukaan kolam renang atau kolam ikan ini ya, masih kolam ikan, itu, adalah 100.000 sentimeter kuadrat gitu. Nah, kemudian, setelah itu kita mencari luas dari keramiknya terlebih dahulu gitu. Nah, luas sebuah keramik kan tadi keramiknya itu berbentuk persegi gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui di materi sebelumnya bahwa luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Di mana kan sisinya tadi 20 cm ya. Berarti di sini adalah 20 cm dikali 20 cm yaitu 400 cm kuadrat. Kemudian kita mencari banyak keramik untuk satu kolam dulu nih. Untuk satu kolam dulu, cara nyarinya adalah luas permukaan kolam tadi dibagi luas keramik per satuannya. Nah, tadi kan luas permukaan kolam untuk satu kolam itu adalah 100.000 cm kuadrat. Dan untuk luas keramiknya, untuk satu keramik itu 400 cm kuadrat. Sehingga diperoleh nilainya 250. Jadi untuk satu kolam renang nih, untuk satu kolam renang aja nih, dibutuhkan 250 buah keramik. Sedangkan kita kan punya 2 kolam renang tadi ya. Ada kolam ikan koi dan kolam ikan nila, dua-duanya dibikin kolam renang. Jadinya tinggal dikali 2. 250 dikali 2 sama dengan 500. Jadi total keramik yang dibutuhkan atau yang dipersiapkan, yang harus dipersiapkan untuk dipasang di dinding dan lantai kolam renang itu ada 500 buah keramik. Cukup banyak ya. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan aplikasi ya. Jadi nama aplikasinya itu adalah kalkulator bangun datar dan ruang. Bisa kalian cari di Play Store. Ini ada aplikasi luas permukaan balok. Nanti muncul ini kalkulator bangun datar dan ruang gitu. Oke, kita open aplikasinya. Nah, di sini ada bangun datar, bangun ruang, materi, dan about. Kita kan tadi itu permasalahannya di bangun ruang ya. Bangun ruang yang balok gitu. Nah, aplikasi ini kan nanti rumusnya itu paten ya. Dalam artian kayak tadi kita ketemu rumus luas permukaan balok itu kan 2 kali PT tambah PL tambah LT gitu ya. Nah, di bangun ruang ini pun di aplikasinya jadi rumusnya itu paten kayak gitu. Begitupun dengan kubus, itu ada 6S kuadrat dan sebagainya. Jadi, untuk kasus yang tadi, kita masuk ke balok. Nah, tadi kan panjangnya itu ada 200 cm. 200 gitu. Kemudian lebarnya ada 150. Kemudian di sini ada tingginya 100 cm. Nah, kita hitung. Nah, di sini ketemu volumenya 3 juta. Ini centimeter kubik berarti ya. Kemudian di sini ada luas permukaannya 130.000 centimeter kuadrat gitu. Nah, kenapa beda gitu kan? Tadi kan luas permukaannya itu 100.000 ya centimeter kuadrat. Kenapa di sini 130.000 cm kuadrat? Nah, di sini. Jadi, meskipun kalian pakai aplikasi, tapi kalian harus tahu dulu nih apa yang harus dimasukin atau apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan gitu.
Tadi kan diketahuinya itu panjangnya 200 cm, kemudian lebarnya 150 cm, kemudian tingginya 100 cm gitu ya. Tapi kan tadi kasusnya adalah kolam renang itu tidak punya atap, yang dimana luas dari atap itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 200 cm dikali lebarnya 150 cm. Jadi untuk luas atapnya kan itu adalah 30.000 ya, 30.000 cm kuadrat gitu untuk luas atapnya. Nah, karena tadi tidak ada atapnya, maka di sini berarti luas permukaan yang sudah dihasilkan oleh aplikasi ini dikurangi dengan luas atapnya gitu. Jadi 130.000 cm kuadrat dikurangi 30.000 cm kuadrat jadinya 10.000 cm kuadrat gitu. Jadi sama ya, manual dengan aplikasi gitu. Nah, selebihnya kan tadi untuk mencari banyaknya keramik itu kan luas permukaan kolam renang dibagi dengan luas si keramiknya gitu. Itu tinggal dihitung secara manual. Ini ya pengenalan mengenai aplikasi mencari luas permukaan kubus dan balok, ataupun tadi kan ada bangun ruang yang lainnya gitu ya. Nah, di sini berarti sesuai ya antara apa yang kalian kerjakan manual tadi, apa yang kita kerjakan manual tadi dengan apa yang dihasilkan oleh aplikasi, yang tentunya dikurangi dengan panjang kali lebarnya ya, atau luas atapnya gitu. Nah, kita coba yang lain ya. Kita coba kita coba bangun ruang kubus misalkan. Nah, misal kita punya sisinya 20 cm misalkan ya. Ini kita coba aja aplikasi bangun ruang yang lain. 20 cm berarti luas permukaannya 2400 gitu. Karena kan tadi luas bidang sisinya atau luas perseginya itu 20 sama dengan 400 ya. 400 cm kuadrat dikalikan dengan 6 karena sisinya ada 6, jadinya 400 cm kuadrat dikali dengan 6. Hasilnya adalah 2400 cm kuadrat. Gitu ya. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk meyakinkan lah ya bahasanya. Meyakinkan apa yang kita kerjakan secara manual apakah sesuai gitu, apakah sudah betul gitu. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh penerapan matematika di kehidupan sehari-hari gitu. Sebetulnya masih banyak penerapan yang lain, namun kali ini kita bahas satu aja dulu gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai tadi luas permukaan kubus dan balok serta penerapannya di kehidupan sehari-hari, berarti ya kontekstual gitu. Semoga teman-teman paham semuanya, semoga juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-harinya gitu ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan yang terlontarkan sengaja ataupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.